Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen dan pada hari ini saya akan menuju kota Surabaya naik kereta terpanjang di kelas yang langka, yaitu kereta api Gumarang kelas bisnis. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Gumarang bisnis? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini hari Minggu, tanggal 29 September 2024. Dan untuk stasiun Pasar Senen, ini sudah rame banget sama penumpang, terutama penumpang-penumpang yang baru turun kereta. Karena ya hari weekend, itu tuh bener-bener penumpang kereta gila-gilaan banget ya, orang-orang yang mau balik ke Jakarta. Lalu untuk stasiun Pasar Senen ini menjadi stasiun untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas campuran. Dan full ekonomi berangkat di stasiun ini. Lalu ada juga stasiun lain di sebelah sana ya, yaitu stasiun Gambir untuk keberangkatan kereta-kereta yang umumnya kelas tinggi atau kereta kelas Argo-Argo. Untuk fasilitas di stasiun Pasar Senen juga ini udah bener-bener lengkap banget, banyak sekali tenan-tenan makanan di dekat ruang tunggu sebelah sana, sepanjang lorong ya, sampai ke arah loket teman-teman. Apabila kalian mau membeli tiket secara langsung di ujung sana tuh. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Di stasiun Pasar Senen sekarang underpassnya sudah ada tangga berjalan ya teman-teman, atau eskalator, dan ruangannya juga sekarang jadi ber-AC. Ini lumayan loh adem di sini. Jadi karena adanya renovasi yang cukup besar-besaran di stasiun Pasar Senen mengakibatkan beberapa perjalanan kereta BLB di stasiun Jatinegara jadi lebih enak sih, kayak suasananya nggak sumpek karena sudah ada AC. Penumpang Gumarang ini rame banget ya. Sekarang bareng sama Pak Rinto. Kita udah lama nggak trip bareng. Ditajong deh orang. Tuh. Jadi lebih cepat juga. Kereta api Gumarang tersedia di jalur 3 ya. Tuh. Masih ada tulisannya. Peningkatan fasilitas eskalator yang ada di jalur sebelah sana itu merupakan kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto via Kiara Condong Bandung. Nah, ini untuk lokomotif kereta api Gumarang akan dipasang ya teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri. Biasanya saya rekam lokomotif itu tuh ada di area sebelah sini ya, tapi sekarang pembangkit aja ada di sini, dan lokomotifnya nanti kita nggak bisa ke depan lihat tampak depan gitu loh. Kalau saya lihat di sini lokomotif yang berdinas adalah CC 206 1333 milik Depo Induk CN. Lokomotif CC 206 yang berdinas mulai tahun 2013 dan nomor urutan ke-33. Lalu untuk lokomotif CC 206 ini dia memiliki 2 kabin ruangan ya. Ada kabin depan dan juga kabin belakang. Bisa dioperasikan oleh masinis di salah satu kabinnya.
Jadi di atas sebelah sini tuh ada papan informasi untuk jarak dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi ada di 719 km. Sedangkan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ada di 819 km. Sehingga untuk jarak dari Pasar Senen ke Surabaya kalau via jalur utara itu tuh hanya 719, sedangkan ke jalur selatan via Purwokerto Yogyakarta nambah 100 km, teman-teman. Untuk ke Yogyakarta 511 km dan ke Malang lebih jauh lagi ya, 880 km. Untuk susunan rangkaian kereta api Gumarang pada perjalanan kali ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang kereta eksekutif 5 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta kelas bisnis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya duduknya di kereta bisnis 9, yang paling belakang, teman-teman. Nah, ini nih untuk kereta restorasinya. Sebagai pemisah antara kelas eksekutif dan kelas bisnis ya. Di jalur 3 juga sekarang sudah ada minimarket, ada Circle K, lalu ada juga beberapa kedai lain. Sehingga buat teman-teman yang belum sempat jajan tadi di luar, kalian bisa jajan di kedai sebelah sini. Bagus ya. Waduh, lumayan juga berasa jalan kaki dari depan di lokomotif sampai dengan kereta bisnis 9. Ini udah mentok banget sama peron. Untungnya masih ke bagian peron tinggi ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan di stasiun-stasiun depan kita bakal dapat peron atau enggak. Kita duduknya di kereta bisnis 9 nomor kursi 15. Berarti ada di jajaran depan nih. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di stasiun Jakarta Pasar Senen dan berada juga di peron jalur 3. Kereta api Gumarang yang saya naiki sudah ada di sebelah kanan. Nah, saya mau cerita sedikit dulu seputar perjalanan kereta api Gumarang kali ini. Untuk kereta api Gumarang dimulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei tahun 2001. Dulu memiliki rute dari stasiun Jakarta Kota tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi, tapi lewat Gambir, nggak lewat Pasar Senen. Lalu, untuk kereta api Gumarang, itu tuh dulunya ada 3 kelas layanan. Ada kereta kelas ekonomi, bisnis, dan juga kereta kelas eksekutif. Dan pada rangkaian kereta api Gumarang, dulu saya ingat banget ada tulisannya, digemari semua orang. Dan itu menjadi akronim dari Gumarang juga sih. Nah, kenapa digemari semua orang? Karena ada 3 kelas layanan, sehingga penumpang itu bebas memilih sesuai dengan budget perjalanannya. Kalau mau murah bisa naik ekonomi, kalau mau nyaman naik kereta bisnis, atau mau yang paling nyaman bisa naik kereta kelas eksekutif. Lalu untuk kereta api Gumarang, pada saat itu juga dirubah kelasnya, tidak membawa kereta kelas ekonomi lagi, hanya membawa kelas eksekutif dan kereta kelas bisnis sampai dengan saat ini. Dan dimulai dari tahun 2018, kereta api Gumarang resmi menjadi kereta rangkaian terpanjang, membawa 5 kereta kelas eksekutif, 9 kereta bisnis ditambah 1 kereta makan dan juga 1 kereta pembangkit. Jadi total rangkaian kereta api Gumarang, teman-teman, ini itu ada 16 kereta. Apabila 1 kereta 20 meter, panjang rangkaian kereta api Gumarang sudah mencapai 320 meter. Saat ini saya duduknya di kereta kelas bisnis ya, dengan harga tiket mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp390.000. Untuk ukuran kelas bisnis, menurut saya dari rute Jakarta ke Surabaya, hitungannya masih cukup worth it karena memang harga tiketnya tidak terlalu jauh dengan kereta-kereta kelas premium ya. Jadi apabila teman-teman nggak mau naik kereta kelas bisnis, bisa juga naik kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya mencapai Rp620.000. Kereta kelas bisnis atau kereta kelas 2 merupakan salah satu layanan PT Kereta Api yang sudah sangat langka sekali. Setahu saya sekarang hanya ada 3 kereta yang secara reguler
menjalani perjalanannya dengan kereta kelas bisnis. Selain kereta api Gumarang, ada kereta api Ranggajati, relasi Cirebon, Surabaya sampai dengan Jember, dan juga ada kereta api Tegal Bahari. Dan kereta api Tegal Bahari untuk rangkaiannya rolling dengan kereta api Gumarang. Sehingga untuk perjalanan kereta api Tegal Bahari itu menunggu rangkaian kedatangan kereta api Gumarang dari Surabaya di Pasar Senen, lalu akan ditarik PP menuju ke Tegal dengan nama Tegal Bahari, dan setelah tiba kereta api Tegal Bahari di stasiun Pasar Senen akan putar lokomotif langsung balik lagi ke Surabaya. Sekarang saya dapat di kereta bisnis 9 dengan kode armada K2 07809 SBI. K2 adalah kereta kelas bisnis atau kelas 2. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 78 adalah tahun pertama dinas di 1978. 09 adalah nomor absennya. Lalu SBI sebagai depo kepemilikan dari rangkaian kereta Gumarang di depo Surabaya Pasar Turi. Di sana ada tulisan ACTS 380-220V merupakan tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 32.000 kg atau 32 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 13 bulan 11 tahun 1978. Sehingga untuk umur kereta kelas bisnis memang udah sepuh-sepuh banget ya teman-teman. Ini juga yang menjadi salah satu alasan untuk kereta bisnis mungkin dihilangkan. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode train mark, menandakan bahwa sarana rangkaian ini hanya dapat digeber sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 37 adalah berat maksimal 37 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Karena saya sekarang berada di kereta bisnis 9 yang merupakan ujung rangkaian kereta, nanti itu kita bisa back ride teman-teman, karena tidak ada pembangkit ataupun bagasi. Lalu kita bisa lihat sebagai penanda kalau ini merupakan rangkaian terakhir, ada yang namanya semboyan 21. Ini semboyan 21 yang digunakan malam hari dengan lampu berwarna hijau, dan yang belakang itu ada warna merah kayaknya. Lalu di sini ada semboyan 21 lagi, tapi untuk plat seperti ini digunakan pada perjalanan siang. Karena kalau malam kan nggak kelihatan ya, jadi yang dinyalain lampu ini. Tapi kalau siang hari, lampu ini tuh dimatikan. Kereta api Gumarang akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 20:40 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan kurang lebih selama 10 jam 26 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 7:06 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk perjalanan kereta api Gumarang memang lumayan agak cepat sih apabila dibandingkan dengan beberapa kereta lainnya keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen, seperti kereta api Kertajaya, kereta api Jayabaya, ataupun juga kereta api Airlangga. Hitungannya Gumarang lebih cepat. Namun untuk yang tercepat dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi sekarang dipegang oleh kereta api Blambangan, yang juga sebagai kereta dengan rute terjauh. Kalau kereta api Gumarang, kereta dengan rangkaian terpanjang. Ya, tepat pada waktunya pukul 20:40 kereta api Gumarang yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini keberangkatan dari stasiun Pasar Senen di kereta bisnis 9 paling belakang. Ini tuh udah bener-bener rame banget sama penumpang. Nah, kereta api Gumarang ini membawa kelas bisnisnya 9 ya, dan kereta eksekutif ada 5. Sekarang hari Minggu, saya cek tadi tiketnya di Akses by KAI, bener-bener udah sold out, bener-bener udah habis. Jadi walaupun ini menjadi kereta dengan rangkaian terpanjang, tapi laris banget ya teman-teman. Mantep banget sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:49, kereta api Gumarang sudah tiba di pemberhentian pertama stasiun Jatinegara. Jadi sejak adanya pembangunan
di stasiun Pasar Senen beberapa kereta BLB di stasiun Jatinegara ini secara normal untuk naik penumpang. Kita bisa lihat yang naik kereta Gumarang juga ini rame loh di stasiun Jatinegara. Saya curiga kalau penumpang dari Jatinegara selalu rame kayak gini, nanti pasti kereta-kereta itu bakal berhenti normal selamanya di Jatinegara. Ya, tapi alternatif bagus juga sih. Sehingga untuk orang-orang yang lebih dekat dari sini nggak usah ke Pasar Senen ataupun juga ke Gambir. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lebih 8 menit, kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Bekasi. Dan yang naik di stasiun Bekasi juga rame banget teman-teman, termasuk Jatinegara tadi. Jadi memang terpecah ya, penumpangnya itu ada di Pasar Senen, Jatinegara, dan juga di Bekasi. Mantap sih. Stasiun Bekasi juga menjadi salah satu stasiun yang tersibuk ya, dikarenakan di sini banyak sekali perjalanan kereta api jarak jauh, ditambah lagi belum penumpang KRL komuter lain yang penumpang tiap hari KRL itu di sini banyak banget. Kereta api Gumarang sudah melintas langsung di stasiun Cikampek. Di sini kita akan berbelok menuju ke arah sebelah kiri ya, menuju jalur utara ke Cirebon. Ada juga jalur lainnya menuju ke kanan ke arah Bandung. Gak berasa ya, udah jam 21.55, udah lewat Cikampek. Kita persiapan memasuki jalur lintas utara. Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya. Kita jalan sejauh 9 kereta. Jadi berasa juga ya, jalan lumayan jauh dari kereta 9 ke kereta bisnis 1. Ini baru kereta bisnis 1, baru kereta makan ya. Ini dia M108206, kereta makan kelas 1, tidak berpenggerak, berdinas tahun 1982, urutan ke-6. Jadi untuk interiornya sekarang udah berwarna coklat aksen kayu seperti ini. Ada ruang operator, ada ruang kru juga sebelah sini, ada sendal untuk kita ngambil wudhu, dan ada juga ruang musola. Nah, ruang musolanya ini cukup luas teman-teman. Di sebelah sana itu ada cermin, terus ada juga kelengkapan sholat dan lain-lain. Nah, bergerak ke sebelah sini, itu tuh ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Di sebelah sini juga saya baru sadar ada display, kelihatan lebih bagus. Lalu di sebelah sana ada beberapa meja yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Nah, kayak gini. Jadi walaupun sudah jam setengah 11 malam ya, bahkan hampir jam 11, kita sudah berada di kereta restorasi. Dan kereta restorasi pada KA Gumarang ini, teman-teman bisa lihat, desainnya cakep banget, kelihatan mewah, kelihatan elegan,
Dan juga untuk kereta restorasinya kelihatan bagus. Konsepnya itu bukan kayak lagi di kereta, tapi udah kayak restoran ala-ala fine dining gitu, ala-ala di cafe. Namun sayang banget, di samping desainnya yang sebagus ini, sewah ini gitu ya, ini tuh saya merasakan hawa yang cukup gerah, bahkan lebih gerah dibanding kereta kelas bisnis yang notabene menggunakan pendingin AC split ya. Kalau di kereta restorasi kan sudah menggunakan AC sentral, seperti pada kereta kelas eksekutif harusnya lebih dingin. Tapi benar-benar di sini gerah banget. Wow. Dan satu hal juga teman-teman, apa? Pintu pada kereta restorasi ini nggak bisa ditutup. Jadi cukup berisik. Ditambah juga ada satu plusnya di kereta ini, kalau di kereta restorasi ada fasilitas tempat wudhu. Jadi buat teman-teman yang mau sholat itu udah enak banget, nggak perlu ke toilet lagi, ada tempat wudhunya tersendiri. Ya, sayang banget sih interior sebagus ini tapi AC-nya panas. Mungkin KAI lupa bayar listrik teman-teman. Di perjalanan kali ini juga saya memesan satu menu makanan. Cuman saya pesennya nasi CFC ya teman-teman. Harganya Rp38.000, terus ada satu porsi nasi, ada 2 potong ayam, ada potongan besar dan juga ada potongan kecil. Nah, kalau Pak Rinto ikut unboxing ya Pak. Pak Rinto ini pesennya nasi rames teman-teman. Harganya Rp40.000, lebih mahal. Dari satu paketnya ada satu porsi nasi, ada telur balado, lalu ada juga ayam suwir, ada mie, dan juga ada kering tempe. Kalau dari tampilan memang nasi rames lebih menggugah selera ya, karena kayak rasanya itu lebih kaya gitu loh. Oke lah, kita langsung makan. Karena teman-teman pasti udah tahu, nasi CFC memang enak ayamnya. Karena tadi waktu di Pasar Senen kita belum makan malam, jadi makan malamnya cukup terlambat. Mau jam 11 loh. Nasi ayam CFC kan teman-teman udah pasti tahu lah. Ini salah satu brand yang terkenal dan cabangnya juga banyak. Ayamnya sudah pasti enak sih. Cuman ya ayam crispy biasa. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kita pakai tangan aja ya. Kalau nasi di CFC emang pulen teman-teman. Kayak lebih enak gitu loh. Tapi kan tergantung selera juga ya. Ada yang suka nasinya padat, ada yang suka pulen kayak gini. Pada pukul 22:59 kita tiba di stasiun Jatibarang. Sudah memasuki Kabupaten Indramayu ya. Dan berhenti di sini jadwalnya cuma 2 menit doang teman-teman. Udah mau berangkat lagi nih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:33. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Cirebon ya. Stasiun Cirebon Kejaksan. Masuknya on time sih, bahkan awal 1 menit. Seperti biasa di stasiun Cirebon ini ada proses pengisian air untuk tangki toilet. Terus masinis juga diganti teman-teman. Nah ini nih, masinis kereta Gumarang ya. Kayaknya baru turun, digantikan oleh masinis lain menuju ke arah Semarang biasanya. Dan untuk perjalanan kereta Gumarang masuk di jalur 3. Ini tuh baru kereta bisnis 4. Kalau bisnis 9 saya feelingnya itu nggak dapat peron sih. Lalu di Cirebon juga ada depo lokomotif di sebelah sana ya. Jauh, gelap juga. Dan di sini ada depo kereta untuk penyimpanan sarana kereta yang memang sedang tidak digunakan. Cuman kayaknya karena ini hari weekend, jadi keretanya pada jalan teman-teman. Ini baru bisnis 6, di depan itu bisnis 7, berarti untuk bisnis 8 dan 9 memang tidak mendapatkan fasilitas peron. Untuk kereta-kereta rangkaian panjang, emang ini PR-nya di peron banget sih teman-teman.
ini perjalanan kereta api Gumarang sudah diberangkatkan kembali dari kota Cirebon ya, tepatnya dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Lalu untuk di kota Cirebon itu ada 2 stasiun besar teman-teman bagi pemberhentian kereta api jarak jauh. Kalau kereta-kereta yang notabene menengah atas, dia rata-rata berhenti di stasiun Cirebon ke Jaksan. Seperti kereta-kereta Argo macam Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Semeru, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan lain-lain. Terus ada juga stasiun Cirebon Perujakan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene menengah ke bawah. Atau kereta-kereta full ekonomi seperti kereta api Erlangga, Matarmaja, Bengawan, dan lain-lain. Lalu setelah lewat stasiun Cirebon Perujakan juga, kita mengambil jalur percabangan yang lurus menuju ke arah lintas utara, menuju Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Sedangkan ada percabangan lainnya menuju ke kanan, arah ke Purwokerto sampai dengan Kroya. Kayaknya kalau Pak Rinto ini udah well prepare banget teman-teman, karena dia bawa ini nih, bantal leher, tapi bantal lehernya itu yang ditiup. Cuman effort juga ya, mesti ditiup-tiup dulu. Tapi lumayan sih kalau untuk perjalanan, ini tuh membantu sekali apabila di perjalanan malam terutama. Ini kalau misalkan disengin kita pijit aja ininya, marah dia mesti. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00.41. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Nah, untuk stasiun Tegal ini sekarang sudah memiliki peron tinggi. Selain jalur 1, ini ada di peron jalur 3 ya teman-teman. Karena peron jalur 3 juga merupakan salah satu peron yang sering digunakan untuk parkir kereta di stasiun Tegal. Ada beberapa kereta api yang start mulanya dari stasiun Tegal seperti kereta api Argo Cirebon, lalu kereta api Kaligung, dan ada kereta api Tegal Bahari. Nah, jadi tadi sore rangkaian ini itu habis digunakan oleh kereta api Tegal Bahari. Keberangkatan dari Tegal jam 15:15 kayak gitu. Tiba di Jakarta langsung digunakan kereta api Gumarang. Nah, untuk stasiun Tegal ini juga melayani pemberhentian banyak kereta api ya, karena kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Sembrani masih berhenti di stasiun ini. Hanya ada satu kereta yang melintas langsung, setahu saya hanya kereta api Argo Bromo Anggrek saja. Sehingga untuk perjalanan kereta dari arah Tegal menuju arah Semarang, Surabaya, ataupun Jakarta, itu udah pasti banyak pilihannya. Yang baru saja tiba di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan stasiun Gambir. Menjadi kereta kedua dengan jarak tempuh terjauh sejauh 920 km dan kelasnya full eksekutif. Saya sudah pernah review perjalanan naik kereta api Pandalungan dari Jember ke Jakarta menggunakan armada kereta New Image, jadi kalian bisa cek videonya langsung ke channel saya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 01:11 menit. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Pemalang. Stasiunnya di sebelah sana ya teman-teman. Ini ada kereta yang mau lewat di jalur 3. Asli teman-teman, barusan itu kereta api Sembrani lewat ngebut banget. Karena di petak antara stasiun Comal sampai dengan ke arah Cirebon Perujakan sudah bisa digeber 120 km per jam. Dan barusan kereta api Sembrani bisa dibilang lewat di puncak kecepatan tertingginya ya. Keren sih, ngebut banget. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Gumarang di kelas bisnis. Jadi untuk kereta kelas bisnis memang memiliki desain interior yang sudah cukup ketinggalan zaman. Mirip sama seperti kereta-kereta ekonomi adu dengkul dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, namun berbeda di layout kursinya saja. Jadi untuk kereta kelas bisnis memiliki kapasitas tempat duduk 64 penumpang. Semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta, bisa dibolak-balik di set berhadapan seperti ini. Sebagai informasi tambahan, untuk kereta kelas bisnis sekarang itu ada sistem blok seat teman-teman di kursi nomor 16AB dan juga di kursi nomor 3CD. Karena apabila kursi yang sini nih diputar searah laju kereta, langsung mepet dengan tembok. Jadi apabila teman-teman membeli kursi di 15AB, kalian itu bisa dibilang beli 2 kursi lalu gratis 2 kursi lagi. Nah, untuk dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga AC split sebanyak 6 buah, di ujung depan 2, di tengah 2, di ujung belakang 2, sama seperti AC rumahan. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tirai yang bisa kita buka tutup ya. Di sini ada meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, HP, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Nah, apabila di set keberhadapan seperti ini, legroom di kelas bisnis masih cukup lega. Tuh, masih ada 1 jengkal teman-teman. Jadi walaupun di set berhadapan tidak sampai adu dengkul. Apabila tidak di set menjadi adu dengkul, udah lega banget, bebas selonjoran kayak gini. Memang untuk kursi di kereta kelas bisnis tidak dapat di reclining, atau kursinya ini udah paten banget teman-teman. Namun tidak duduk 90 derajat ya, atau tidak terlalu tegak. Kursinya ini empuk, dan juga menurut saya pribadi dari segi kursi udah cukup nyaman banget. Bahkan yang saya suka legroomnya lega. Apabila dibandingkan dengan kereta ekonomi terbaru atau kereta ekonomi new generation, memang ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau kereta ekonomi new generation bisa di reclining, tapi legroomnya lebih sempit. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Gumarang kelas bisnis ada di 2 sisi ruangan, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu untuk fasilitas toiletnya ya. Kurang lebih untuk toilet seperti ini teman-teman. Udah cukup leluasa dan ada cermin yang ukurannya standar. Lalu ada gantungan untuk pakaian, tempat tisu, tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada kloset duduk, di sini juga ada jet shower, mengalir dengan normal. Ada tombol flush, lalu ada pegangan, dan juga ada tong sampah di bawah sini, serta pewangi ruangan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 02:52 menit. Kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadwal pemberhentian untuk kereta api Gumarang di stasiun Semarang Tawang ini sampai dengan pukul 03:03 waktu Indonesia Barat. Dan di kota Semarang juga ada 2 stasiun besar sebagai pusat pemberhentian bagi kereta api jarak jauh. Nah, stasiun Semarang Tawang ini merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas
tinggi atau eksekutif campuran ya. Nah, kereta-kereta Argo seperti Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Bromo Anggrek itu berangkatnya dari stasiun Tawang. Ada juga stasiun lainnya yaitu stasiun Semarang Poncol untuk pemberhentian yang notabene ekonomi campuran ya, seperti kereta-kereta Kaligung, lalu kereta api Erlangga, mereka berhentinya di stasiun Semarang Poncol. Dan di stasiun Semarang Tawang ini ada beberapa kereta yang start mulanya dari sini, seperti Argo Sindoro, Argo Muria, Ciremai, Menoreh, dan juga kereta api Banyu Biru. Masih banyak lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 05:31 kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro. Untuk jadwal pemberhentian di stasiun Bojonegoro ini hanya 3 menit ya teman-teman. Baru banget nyampe, ini udah bakal berangkat lagi. Bojonegoro juga melayani semua pemberhentian untuk kereta api, termasuk Argo Bromo Anggrek masih berhenti di stasiun Bojonegoro. Walaupun nanti ke depannya kabarnya akan melintas langsung di stasiun ini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 06:01, kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Babat. Ini udah benar-benar terang ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Babat, ini memasuki Kabupaten Lamongan. Stasiunnya ada di sebelah sana, dan peronnya udah peron tinggi serta peron yang cukup panjang. Kalau saya lihat-lihat, stasiun Babat ini tuh ukurannya lebih gede dibandingkan dengan stasiun Lamongan yang asli di sana nanti. Di stasiun Babat juga ini ada beberapa orang ya yang turun dari kereta api Gumarang.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:30 perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Lamongan ya. Dan stasiun Lamongan ini lebih dekat dengan area pusat kotanya teman-teman, atau daerah yang lebih ramai lah apabila dibandingkan dengan stasiun Babat. Kalau saya lihat dari segi luas bangunan atau ukuran bangunan, stasiun Lamongan asli ini tidak lebih besar apabila dibandingkan dengan stasiun Babat tadi. Di sini juga ada beberapa orang yang turun ya. Tuh, banyak kok kereta-kereta yang berhenti di stasiun Lamongan. Kayaknya Sembrani malam aja itu masih berhenti teman-teman. Hanya Sembrani pagi dan Argo Bromo Anggrek yang melintas langsung. Perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan sebagai pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gumarang adalah kereta yang melayani perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi PP. Dan dalam setiap harinya hanya ada satu keberangkatan dari Jakarta, yaitu pukul 20:40, dan juga ada keberangkatan dari Surabaya pada pukul 16.00, kalau nggak salah sekitaran jam 4 sore. Jadi bisa dibilang untuk kereta api Gumarang adalah kereta yang perjalanannya di waktu malam hari ya. Lalu untuk kereta api Gumarang juga menjadi kereta penumpang terpanjang di Indonesia saat ini yang membawa 9 kereta kelas bisnis ditambah 5 kereta kelas eksekutif dan juga kereta restorasi serta kereta pembangkit. Total dari rangkaian ini mencapai 16 kereta atau 16 gerbong, dan di tiap gerbong itu tuh kurang lebih berukuran 20 meter. Dan untuk total panjang kereta api Gumarang kurang lebih sepanjang 320 meteran. Wow, jadi emang bener-bener panjang banget ya teman-teman. Lalu untuk kereta api Gumarang juga sekarang ini ada 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan juga ada kereta kelas bisnis. Saat ini saya duduknya di kelas bisnis 9 yang notabene itu kereta paling belakang. Tapi dari okupansi bener-bener di kereta bisnis 9 aja itu tuh rame banget teman-teman. Saya cek sebelum kemarin berangkat,
untuk hari ini kereta api Gumarang bener-bener di kelas bisnisnya habis semua. Udah bener-bener diburu sama banyak orang. Nah, itulah kenapa ya saya bilang hitungannya masih worth it, karena kereta api Gumarang dari okupansi juga rame banget, mengingat kereta ini itu adalah kereta rangkaian yang panjang banget. Lalu untuk bisnis 9 saat ini dari segi kenyamanannya udah cukup nyaman ya. Untuk guncangannya menurut saya biasa aja sih, standar-standar aja. Dibilang halus juga enggak, kadang guncangannya berasa ke kanan ke kiri, khas Bugi K5 banget. Lalu untuk dari segi kekedapan suara, saya rasa nggak begitu bagus sih, karena saya rasa tuh masih agak berisik, terutama pintu di dekat kursi saya yang agak susah ditutup. Jadi banyak banget orang keluar masuk, tapi mereka tuh nutup pintunya nggak sampai bener gitu loh. Biasanya kan kalau nutup pintu ada suara klik atau jeglek gitu tuh, itu baru bener-bener ngunci. Nah ini tuh nggak, yang lain kan nutup pintunya pelan-pelan, tapi nggak sampai nutup, sehingga sering banget kebuka sendiri, dan ketika pintu kabin terbuka dengan sendirinya, otomatis kebisingan di kereta jadi lebih berisik lagi. Lalu untuk dari segi pendingin ruangan, menurut saya pribadi udah cukup baik, karena saya selama di perjalanan tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gumarang. Apabila ditanya worth it atau enggak, tentunya kereta kelas bisnis pada kereta api Gumarang sejauh dari Jakarta ke Surabaya udah worth it banget. Sebentar lagi bakal tiba di kota Surabaya, jadi kita siap-siap dulu. Let's go. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Alhamdulillah, jam 7:01 kita sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang turun dari kereta api Gumarang, buset, banyak banget. Di depo Surabaya ini saya melihat satu lokomotif livery langka di Jawa, yaitu lokomotif R&B, teman-teman. Wih, keren ya. Tapi lokomotifnya lagi parkir di sana, nggak main kesini gitu. Nanti siang langsir dia. Pak Rinto, jadi gimana untuk perjalanan kereta api Gumarang dari Jakarta ke Surabaya? Menurut sampean worth it atau enggak, atau kayak gimana? Saya membandingkan dengan Kertajaya di rentang harga 300-an lebih sedikit. Kalau untuk segi kenyamanan seat itu masih lebih nyaman Gumarang ya, busanya tebel. Jadi nyender juga enak, nggak pegel gitu. Sedangkan di Kertajaya kan stainless ya, seat busanya lebih tipis, lebih keras, jadi agak pegel bangun-bangun. Tapi dari segi goncangan, Gumarang lebih parah sih. Jadi goyangan kiri kanannya sangat kuat. Sementara Kertajaya karena dia pakai stainless, lebih lembut goyangan, jadi tidurnya nggak kerasa sih. Kemarin saya naik Kertajaya tidur dari Cepu, bangun-bangun sudah di Haurgelis. Sementara saya naik Gumarang tidur kayaknya lepas Cirebon ya, lepas Cirebon. Saya kebangun bentar di Tegal, terus kemudian kebangun tadi pagi hampir masuk ke Babat. Jadi ya secara kenyamanan nggak jauh beda sih, masing-masing ada sisi positifnya antara Kertajaya dengan Gumarang. Jadi kalau mau pilih itu bisa jadi pilihan tadi, mau jadi yang goncangannya kuat atau yang lembut atau seatnya yang tebel. Itu aja sih. Oke, makasih Pak Rinto. Nanti kita trip lagi kapan-kapan. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 10 jam setengah sejauh dari Jakarta menuju ke Surabaya, sekarang saya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Gumarang, kereta terpanjang di jalur lintas utara dan juga kereta terpanjang di Jawa. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.